Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, ini quick brief aja ya untuk kondisi terkini dari Bitcoin setelah kita bahas kemarin. Bitcoin I think valid ya, turun dari range yang kita udah bahas. Jadi technically supply yang ada di sini bener ngasih reaction. Demand nggak nahan, dia turunnya kemana? Percis banget di level yang kita bahas kemarin ya. Jadi kita ngelihat bahwa terdapat trend line, kemudian confluence dengan support resistance, ada Fibonacci 0,62% juga di level yang sama gitu kan. Terus apa yang terjadi teman-teman? Dari situ kita mantul. Ya mantulnya sih nggak smooth ya. Kita ngelihat ada sweep dulu ya. Jadi katakanlah ini kayak semacam fake out, bit sweep ya kan, dibarengi dengan S&P 500 dan juga Nasdaq yang sebenarnya sama-sama tertekan sih kalau kita lihat chartnya gitu ya. Tapi Bitcoin bedanya justru di New York Open dia malah reverse atau malah rebound. Nah, reboundnya kemana teman-teman? Nah, ini yang kita mau bahas sama teman-teman sekalian. Jadi, berbicara soal internal structure-nya saat ini, itu sebenarnya kita ngelihat ya, ada beberapa indikasi yang cukup amat sangat menarik gitu. Untuk dia istilahnya bisa menjadi potensi higher low-nya gitu. Cuman begini guys, besok NFP, unemployment rate. Biasanya kalau udah market menunggu data-data penting kayak begini udah nggak terlalu gerak yang kayak gimana banget menjelang datanya. Dan maybe after data, dan kita tahu ya maksudnya liquidity untuk altcoins ataupun crypto itu terutama Bitcoin itu masih bener-bener nggak terlalu bagus gitu kan ya. Jadi kita bisa antisipasi bahwa kondisi tersebut hanya akan men-trigger pergerakan yang signifikan pada aset-aset besar aja gitu, kayak stock market index gitu kan. Atau kita bicara soal gold commodity gitu. Setelah libur panjang kemarin, harusnya waktu market balik, ya data pertama yang ditunggu ini adalah data penting yang berhubungan dengan dua mandate-nya the Federal Reserve gitu kan, yaitu jobs report. Jadi saya pikir it's gonna be make sense kalau misalkan mereka wait and see sampai data itu keluar, terutama dengan kondisi geopolitik yang masih tegang gitu kan ya. Nah, ini dari chart yang terakhir saya share di SIG juga ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa after dia drop ya, I think kemarin saya udah sempat mention juga sih ya guys. Jadi saya mungkin bawa ke sini kali. Oke, sebentar ya. Jadi waktu dia saja kemarin saya mention nih soal teman-teman lihat di sini ya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman kalau BTC on the daily close sebetulnya berpotensi untuk nge-trigger BTC turun lebih jauh gitu kan ya. Turunnya ke range mana? Well, actually di level-level yang sama lah ya dengan level pergerakan hari ini. I guess itu after kondisi ini gitu. Jadi kemarin saya bilang kalau misalkan dia closingnya bearish ya, I guess it's gonna triggering more correction on Bitcoin, and that's what we get gitu hari ini. Dan dia sekarang turun gitu kan, testing ke level yang tadi kita marking, terus dia udah saya kasih mata di sini nih. Ya saya bilang sama teman-teman guys, ini level yang bisa jadi trigger untuk sell off kembali seandainya memang seller still in control gitu ya. Jadi kita ngelihat di sini. Posisinya satu sisi oke lah, mungkin kita bisa memberikan pandangan bahwa lu breakout nih dari trend line gitu, supposed to be good ya kan, supposed to be a potential of reversal gitu. Jadi kita ngelihat ini lower high, lower low, wah ini reversal nih, harusnya dia bisa begini gitu. Itu ekspektasi kita ya kan. Namun di sini kita juga harus mengerti teman-teman bahwa level supply ini itu masih nahan gitu. Jadi pertanyaan yang pertama yang timbul di benak saya itu adalah can we break this level gitu. Kalau dia bisa break level itu, oke lah. Saya pikir ini udah semakin confirm gitu ya. Jadi kita bisa katakan apa teman-teman, reversal di sini itu sifatnya sangat valid dan menjadi bagian dari retest atas support resistance ini gitu. Jadi ini adalah level yang kalau bisa bertahan harusnya bagus karena bisa nge-trigger Bitcoin untuk bahkan menembus resistance-nya. Itu aja tuh ya, crucial teman-teman sekalian. Tapi kalau dia nggak bertahan, dia turun lagi lebih jauh, ya kita bisa anggap apa teman-teman? Ini konsolidasinya lanjut gitu ya. Ini kalau saya lurusin garisnya jadi begini, ya, dan ini saya panjangin jadi begini gitu. Ya udah, ini konsolidasi kita berarti lanjut gitu. Intinya buat market crypto, ya sabar-sabar dulu deh sampai ada big move-nya gitu. Antara kita breakout ke atas atau rejected dan dia malah turun gitu.
ya. Ini possibility yang ada di depan mata kita untuk saat ini gitu kalau saya lihatnya gitu ya. Cuman untuk kita balik lagi buat dapetin konfirmasi ini nih, apakah dia dari sini bisa rebound gitu. I think we need a breakout di atas level yang tadi saya marking gitu ya. Jadi ini zona yang menurut saya sangat-sangat critical untuk ngebuktiin kepada kita potensi nggak gitu. Ya di sisi lain kalau teman-teman argumentasinya dengan mengatakan bahwa Vin ini kayaknya inverted head and shoulders gitu. Bisa juga teman-teman ya, tapi kan baru potensi gitu kan. Di sini baru left shoulders dan head. Ini baru potensi gitu. Kalau dia turun lagi ntar teman-teman bilang ini double bottom gitu. Jadi double bottom tapi ada pundaknya juga gitu kan. Ini left shoulders, ini head nih right shoulders gitu. Ya itu kalau berbicara pattern gitu. So I guess yang paling penting untuk saat ini adalah kondisi ini bisa nggak dia nge-trigger breakout gitu ya di atas, ya kita bisa bilang di atas level supply itu yang di kisaran 91.500-an gitu ya. 91.500, 91.600. Ya kira-kira di area-area itu deh gitu untuk saat ini. Nah, teman-teman paling tambahan aja. Sebenarnya ada satu yang menurut saya bisa jadi trigger yang cukup baik sekali gitu, yaitu kondisi liquidity sweep ini gitu kan. Jadi after this sweep kita bisa lihat buyersnya itu lumayan impulsif gitu, lumayan eksplosif. Ada satu candle di time frame 2 jam itu langsung bullish engulfing. Setelah tekanan jual begitu banyak, ada bullish engulfing. Lalu di follow up dengan bullish candle lagi berikutnya. Jadi satu candle, dua candle ini bagian dari apa? Bagian dari pullback-nya gitu. Jadi kita bisa beranggapan bahwa ya ini bisa jadi indikasi awal. Kalau ibarat di Elliott Wave Theory itu ini baru wave satunya gitu ya. Ini potentially 2, 3, 4, dan 5. Artinya bisa bergerak impulse naik ke atas gitu. Tapi di sisi lain kalau misalnya teman-teman bilang juga kayak gini, Vin ini kan kalau kita lihat dari atas nih, ini 1, 2, ya kan, potentially 3, 4, dan 5 gitu. Andai kan kita ngelihat ini cuman ABC gitu, Vin. Jadi apa teman-teman sekalian ya, kesimpulannya adalah ini A, ini B, ini C gitu. Nah, maksudnya apa tuh, Vin? ABC, ABC gitu ya. Maksudnya begini, berarti kita ada kemungkinan dalam fase ABC corrective wave gitu. Pada apa? Pada pergerakan besarnya gitu. Jadi kalau kita lihat pergerakan ABC corrective wave ini, itu karakteristiknya adalah 5 wave di dalam, ABC, baru 5 wave lagi turun ke bawah gitu. Nah, itu karakteristik yang sangat cocok mendeskripsikan kondisi Bitcoin yang bisa saja saat ini sedang dalam fase itu gitu kan ya. Artinya kalau kita lihat di sini dengan kondisi dia yang dalam keadaan terkoreksi, ya overall picture-nya adalah dia begini deh gitu ya. Jadi kita nge-zoom out tuh kalau di time frame 4 jamnya tuh jadi begini. Ini baru dorongan pertama ABC, baru dorongan berikutnya gitu. Itulah ibarat yang kita lihat untuk saat ini kalau berdasarkan Elliott Wave Theory. Cuman saya nggak pakai Elliott Wave Theory-nya teman-teman. Itu cuma sebagai pertimbangan aja untuk kita ngelihat bahwa ya bisa dibilang kenaikan posisinya saat ini tuh masih sangat rapuh gitu ya. Memang kita ngelihat dia turunnya impulse juga, walaupun ya bisa dibilang korektif juga sih. Impulse terus korektif gitu kan ya. Tapi 5 wave gitu teman-teman. Sehingga apa? Satu sisi lagi kalau misalnya teman-teman argumentasinya begini, Vin ini baru 1 loh, ini 2, ini 3, ini jangan-jangan baru 4 nih, ini baru 5 gitu kan ya. Artinya apa teman-teman? Kalau kayak gini lagi kondisinya, ini bukan 1 deh, sorry. This probably the first one ya. Artinya apa teman-teman? Ini kita udah ketahan di sini ya. Ini support, resistance, siap turun gitu. Ya paling kayak gitu ya. Kalau misalnya kondisi yang sekarang ini yang kita lihat di depan mata kita gitu. So teman-teman actionnya gimana gitu kan ya. Anda mau sell short probably after confirmation. Jadi kalau misalkan lihat 15 menit gitu kan. Ini sih sebenarnya nggak kelihatan ya. Karena kita satu swing naik ke atas gitu. Kalau dia begini terus dia fake out gitu. Nah ini baru mantep gitu. Any pullback after this harusnya dikonsider sebagai potensi sell short gitu. Jadi internalnya bisa jadi kayak gini guys. Nah ini bisa kita dorong buat ke bawah gitu ya. Kalau misalkan kondisinya kayak gitu. Kalau ini kan jatuhnya apa ya? Ini jatuhnya baru first wave nih. 1, bagaimana kalau ini 2 terus 3, 4, 5 ternyata apa? Dia berhasil tuh reversal gitu kan. Dan kalau ini impulsif ya maka ABC-nya tadi bisa jadi invalid gitu.
ya. Itu sementara concern yang saya lihat saat ini ya. Mungkin teman-teman agak bingung gitu kan ya, kayak ini gimana sih Vin ya, kok bisa naik bisa turun bisa turun bisa naik gitu. Karena memang saat ini kita di tengah-tengah guys ya, benar-benar di tengah-tengah posisinya. Tinggal kita nunggu aja nih Bitcoin itu responsifnya terhadap level yang mana gitu. Apakah terhadap supply-nya, habis itu trigger sell off yang lebih signifikan, atau dia bisa ketahan di level yang tadi saya bilang berpotensi jadi right shoulders-nya, and then dia breakout dari si supply-nya gitu. Mungkin saya action yang terbaik menurut saya teman-teman. Ideally mungkin after keadaan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya udah lewat kondisi itu, baru akan lebih apa ya, mungkin lebih terkonfirmasi dan lebih clear aja biasnya gitu ya, di compare dengan situasinya saat ini ya. So that's gonna be my concern for now teman-teman sekalian. Tapi yang pasti saya menekankan kalau besok data NFP itu harusnya data yang cukup penting bagi market ya secara keseluruhan. Tinggal pertanyaannya, Bitcoin akan lagging atau akan ikut mendapatkan volatilitas berbarengan dengan datanya gitu. Saya pikir sih kalau menurut saya sih ya harusnya akan lagging sih. Jadi belakangan lah, mungkin hari Sabtu atau Minggu baru ada reaction follow up dari market ya. Itu menurut pendapat saya saat ini. Oke. So I can be wrong everybody, jadi jangan mengambil mentah-mentah informasi di dalam video ini sebagai decision makingnya teman-teman. Tetap lakukan analisa kembali dan tambahkan informasi ini di dalam confluence-nya teman-teman. Itu aja mungkin. Oke. So God bless everybody. Thank you very much for watching and I'll see you guys again in the next update guys. Cheers. Bye bye.